Nah, barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian apa? Dia melihat anna ahadan utiya afdalu mimma utiya. Melihat seseorang diberikan sesuatu yang lebih besar, ya, daripada kesempatan, kemudahan, semangat seseorang belajar Al-Quran. Faqadis tasghara ma'azamahullah, berarti dia sudah menganggap kecil apa yang Allah sudah agungkan. Jadi poin pertama ini, Bapak Ibu, ternyata Al-Quran itu sesuatu yang sangat agung. Jadi berbahagia Bapak Ibu yang diberikan kemudahan, semangat, karena ternyata di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang besar, orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang mulia, itu dilihat dari seperti apa interaksi dia dengan Al-Quran. Bahkan dalam riwayat yang lain itu Nabi berkata, inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki ahlin. Ahlin itu keluarga besar. Atau ahli di sini adalah orang-orang yang memang dikhususkan ahlinya Al-Quran, spesialisasinya. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Kok ada di antara sekian manusia ini dianggap oleh Allah keluarga dan sekaligus ahlinya, ahli Allah gitu kan, spesialisasinya Allah, kekhususan dia terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi menjawab, hum, mereka ahlul Quran, ahli-ahlinya Al-Quran. Nah, salah satu di antara ciri atau karakteristik ahlul Quran itu siapa Bapak Ibu? Mereka yang akrab dengan Al-Quranul Karim. Nah, bulan Ramadan adalah saat-saat yang tepat untuk kita lebih mendekat lagi. Wa qala ta'ala, dan kemudian berkata Rasulullah SAW, ma min syafi'in afdalu manzilatan indallahi ta'ala minal Quran. Tidak ada kedudukan, manzilah, yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah kecuali Al-Quran. Dan tidak ada syafaat yang lebih utama. Syafaat itu apa Bapak Ibu? Syafaat itu, syafa'ah, asyaf itu kalau secara bahasa artinya dua, genap. Kebalikannya apa? Witir, ganjil. Wasyaf'i wal watr, wasyaf'i, syafaat. Nah, manfaat syafaat itu Bapak Ibu adalah nanti di saat seseorang sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kita berada di alam kubur kita sendirian, dibangkitkan dari alam kubur juga kita akan sendirian, karena Allah menyatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Keluarga kita, sahabat kita yang di dunia selalu bersama-sama menemani kita, nanti kan pada berlarian, karena masing-masing memperhatikan nasib sendiri semuanya. Ketika disuruh ditanya oleh Allah untuk membuka catatan amal kita juga sendiri, ikra, kita bakal baca, kamu sendiri, serba sendirian Bapak Ibu, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya dulu di dunia. Ibu bapak pergi ke suatu tempat, ke suatu kota sendiri, nggak punya sahabat, nggak punya kerabat, nggak punya teman. Tiba-tiba misalkan bertemu dengan seseorang yang satu daerah, satu kampung, maka yang tadinya sendirian merasa ada yang menemaninya. Tenang, kita juga sama. Jadi kalau boleh diibaratkan nanti
ketika kita sendirian itu ternyata yang akan menemaninya dan meringankan beban-beban perjalanan sejak kita dibangkitkan dari alam kubur sampai nanti kelak kemana kita akan berada, itu akan selalu ditemani. Siapa yang menemani? Salah satunya apa? Al-Quran ini. Syafaat. Al-Quran yang akan menemani kita di saat kita sendirian nanti di alam kubur. Al-Quran yang akan menemani kita di saat kita memasuki padang mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan. Makanya kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Maka kata Nabi, ma min syafi'in, tidak ada syafaat yang paling utama, yang paling besar, yang paling agung. Jadi keutamaan Al-Quran dia akan menjadi syafaat bagi kita di yaumul qiyamah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Amal yang paling utama, ibadah yang paling utama khususnya Bapak Ibu di bulan Ramadan ini, tentu selain puasa, selain sholat tarawih, sholat tahajud, yang lebih utama untuk menghiasi dan melengkapi ibadah puasa kita adalah apa? Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Wa qala, dan berkata, khairukum man ta'allamal ilma wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kebaikan di mata Allah, satu, siapa yang paling lebih akrab dengan Al-Quranul Karim. Khairukum, yang paling baik. Bulan Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, rajanya, pemimpinnya bulan. Pokoknya selalu, yang selalu berhubungan dengan Al-Quran itu baik saja, Pak. Maka Ramadan diberi gelar apa, Pak? Rajanya bulan. Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sayyidnya, penghulunya, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Padahal nabi diutus, nabi dan terakhir, rasul terakhir kan nabi. Tapi kenapa mendapatkan julukan Sayyidul Anbiya? Karena apa? Diberikan kepadanya Al-Quranul Karim. Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena pada malam ini diturunkan Al-Quran. Ya. Apalagi selalu yang berkaitan dengan Al-Quran itu baik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan Al-Quran mendapat gelar apa? Sayyidul Malaika. Pemimpinnya malaikat. Jadi selalu yang berhubungan dan berinteraksi yang dekat dengan Al-Quran di mata Allah baik, berbeda dengan yang lainnya. Oleh karena itulah, sekali lagi, di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan interaksi dengan Al-Quranul Karim. Dalam sebuah hadis, Nabi berkata, man qara'al Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa amila bima fihi, kemudian bukan hanya sekedar membaca tapi mengamalkan apa yang ada di dalamnya, ulbisa walidayhi tajan yaumal qiyamah, maka kedua orang tuanya akan diberikan oleh Allah taj. Taj itu apa? Mahkota. Biasanya mahkota ini kan diberikan kepada siapa? Para ratu, para raja, sebagai tanda kemuliaan. Yang cahayanya, bercahaya ini mahkota lebih putih, lebih bersih daripada cahaya matahari di dunia. Kemudian orang tuanya bertanya, ya Rob, kenapa aku diberikan kemuliaan mahkota seperti ini? Karena kata Allah, karena engkau dulu ketika di dunia mengajarkan Al-Quran kepada anakmu, mendidik dan memotivasi, merawat agar supaya anakmu dekat dengan Al-Quran hingga sampai dia penghafal Al-Quran, sehingga dia memahami Al-Quran, dan lebih penting lagi dia mengamalkan Al-Quran. Berbahagia Bapak Ibu yang telah mendidik, merawat, memotivasi anaknya supaya dekat dengan Al-Quran. Kenapa?
keutamaan Al-Quran. Suatu ketika Rasulullah akan memberikan tugas kepada sekelompok para sahabat untuk pergi ke suatu tempat. Sebelum berangkat, para sahabat dikumpulkan, Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah mengecek hafalan Al-Quran masing-masing. Kata Abu Hurairah, sahabat Nabi, di antara kami pada waktu itu ada yang paling banyak hafalan Al-Qurannya dan hafal surat Al-Baqarah. Dites oleh Nabi, kamu baca surat ini, kamu baca surat ini. Setelah itu, kata Abu Hurairah, maka orang yang paling banyak hafalan Al-Qurannya diangkat oleh Rasulullah untuk menjadi ketua rombongan. Jadi untuk mengangkat ketua rombongan, pemimpin rombongan kecil saja, Nabi melihat apa? Siapa yang paling dekat dengan Al-Quran. Bahkan bukan itu, Bapak Ibu. Di saat setelah terjadi perang Uhud, dan di saat para sahabat banyak menjadi syuhada yang gugur di medan perang, di saat dikumpulkan mayat-mayat yang bergelimpangan, Rasulullah berkata, wahai sahabat, cari di antara para sahabat ini yang meninggal, para syuhada yang paling banyak hafalan Qur'annya. Siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, paling dekat hubungan dia dengan Al-Qur'an, dia yang pertama kali dimasukkan ke liang lahat, Bapak Ibu, ke kuburan. Sebagai bentuk apa? Penghormatan, kemuliaan mereka yang akrab dengan Al-Quranul Karim. La haula wa la quwata illa billah. Maka Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya manusia bukan mereka yang banyak harta, bukan mereka yang berdarah biru, bukan mereka yang memiliki paras bentuk postur tubuh yang mulia, tapi siapa? Al-Quran. Itulah keagungan Al-Quran. Kemudian Nabi berkata lagi, innal qulub la tasda kama yasda'ul hadid. Ingat, yang namanya hati itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi, Bapak Ibu. Besi suka berkarat ya. Kalau kelamaan, banyak kena air, berkarat, keropos. Hati juga sama, kata Rasulullah. Fakila, maka ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa ma jala'uha, kira-kira untuk mengkilapkannya lagi hati itu yang berkarat, yang kotor, dengan apa ya Rasulullah? Faqala tilawatul Quran wa zikrul maut. Perbanyaklah membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Bapak Ibu, hati itu akan mengeras. Karena setiap dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang itu akan menjadi noda. Satu titik kesalahan akan menjadi titik hitam dalam hati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketika hati yang tadinya bening itu banyak noda, satu titik, maka inilah yang membuat hati ini keras, sehingga hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah tidak akan mempan lagi. Keras hati ini ya, untuk beribadah berat, diingatkan sorga dan neraka gak tersentuh, khusyuk sulit didapatkan, mendapatkan ilmu juga sulit. Kenapa? Tertutup hati ini. Nah, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dengan apa kami bisa mengkilapkan, menjernihkan hati lagi dari karat-karat itu? Tilawatul Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Obat hati diantaranya adalah Al-Quran. Wa qala al-Fudail bin Iyad, dan berkatalah Fudail bin Iyad, seorang sufi, seorang wali Allah. Dia berkata, hamilul Quran, hamilur rayatil Islam. Orang yang mengusung Al-Quran, penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, dia adalah pengusung panji-panji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falayan bagi an yalhu ma'aman yalhu. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran itu tidak sepatutnya dia lalai bergaul bersama orang-orang yang lalai juga, Bapak Ibu. Kenapa? Karena akan terpengaruh. Wala yashu ma'aman yashu. Begitu juga orang yang menghafal Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang cinta dengan Al-Quran, jangan bergaul bersama orang yang sering melupakan Al-Quran. Wala yalgu ma'aman yalgu. Begitu juga jangan bergaul bersama orang-orang yang selalu melakukan kegiatan yang bebas nilai dari
kebaikan, lagho, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena Nabi kita mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Kualitas keagamaan seseorang itu ditentukan oleh dengan siapa dia bergaul. Nah, kalau bergaul dengan orang-orang baik, dengan bergaul dekat dengan orang-orang yang tidak baik, bisa jadi yang tadinya baik menjadi tidak baik. Maka kata Rasulullah, apa? Ta'ziman li haqqil Qur'an. Ini sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Qur'anul Karim. Wa qala aidan, dan berkata juga, man qara'a khatimahu suratul Hasr, barang siapa yang membaca akhir surat Al-Hasyr, ini keutamaan fadilah salah satu surat Al-Quran, surat Al-Hasr. Setiap surat pasti ada fadilahnya, dan semua Al-Quran juga pasti fadilahnya. Al-Fatihah ada keutamaannya, Al-Baqarah ada keutamaannya, Al-Kahfi ada keutamaannya, Al-Waqi'ah, Yasin, dan yang lainnya, termasuk surat Al-Hasyr. Barang siapa yang membaca akhir surat Al-Hasyr di saat pagi, nah Bapak Ibu, jadi ada ayat-ayat pilihan, ada surat-surat pilihan. Ini dianjurkan oleh Rasulullah. Di waktu pagi dia baca surat akhir surat Al-Hasyr, summa mata min yaumihi, kemudian dia ditakdirkan wafat, mati pada hari itu, pada pagi itu, khutimalahu bi tabi'i syuhada, maka orang yang mati, yang wafat dan sebelumnya diakhiri hidupnya dengan pembacaan surat Al-Hasyr ayat yang terakhir, apa? Maka akan dia diberikan stempel sebagai syuhada, syahid gitu ya. Wa man qara'aha hina yumsi, dan barang siapa yang membacanya di waktu sore, kalau tadi pagi. Jadi bacaannya boleh di waktu pagi, waktu sore. Sebenarnya banyak ayat-ayat pilihan. Surat Al-Baqarah ayat yang terakhir, 2 ayat yang terakhir. Man qara'a ayataini akhirataini, barang siapa yang membaca 2 ayat akhir surat Al-Baqarah di waktu malam, kafahu, cukuplah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini surat Al-Hasyr. Wa man qara'a hina yumsi, barang siapa yang membacanya di waktu sore, summa mata, kemudian dia wafat, mati, min lailatihi, di malamnya. Sore jam 5, jam 6, salah satu amalannya baca surat Al-Hasyr. Wafat di waktu malam, khutimalahu bi tabi'i syuhada, maka diberikan oleh Allah stempel bahwa dia adalah wafat sebagai syuhada. Bapak Ibu rahimakumullah, ini keutamaan Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah, maka mari di bulan Ramadan ini kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Yang belum bisa baca, belajar di bulan Ramadan. Belum lancar tajwid, belajar di bulan Ramadan. Yang sudah lancar, maka membaca Al-Qurannya lebih giat lagi. Saya bacanya terbata-bata. Kata Nabi, Iqra'ul Quran walau yatata'ta, baca walaupun terbata-bata. Bahkan barang siapa yang baca Al-Quran yatata'ta, terbata-bata karena belum lancar, falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Bahkan semakin banyak huruf yang diulang-ulang, jadi dia mendapatkan pahala 1 huruf 10 kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kitab kita pada kesempatan pagi hari ini tentang keutamaan Al-Quran. Ramadan, syahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena bulan inilah Allah pilih untuk diturunkan Al-Quran. Sesuatu yang selalu berhubungan dekat dengan Al-Quran pasti baik. Malaikat Jibril disebut Sayyidul Malaikah, pimpinannya malaikat, karena diturunkan kepadanya Al-Quran untuk disampaikan kepada Nabi. Bulan Ramadan disebut Sayyid Suhur, rajanya bulan, karena di bulan ini diturunkannya Al-Quran. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, pada malam ini diturunkan Al-Quran. Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya, pemimpinnya para nabi dan para rasul, karena diturunkan kepadanya Al-Quran. Rumah yang dibacakan Al-Quran, maka rumah itu menjadi baik. Kampung yang marak, yang ramai dengan kajian Al-Quran, maka kampung itu akan menjadi kampung yang terbaik. Termasuk masjid yang di dalamnya dibacakan dengan hiruk pikuk Al-Quran, maka itu juga akan menjadi baik. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, kajian subuh kita pada pagi hari ini.
Insya Allah besok kita lanjutkan lagi dalam pembahasan apa? Fadlul ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.